Ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Halo smart people, balik lagi di Ojo Dume Series bareng aku Natasha Davega dan hari ini bersama Mbak Mira Sartika. Ya. Nah, Mbak Mira Sartika ini selain penulis juga peneliti dan mempunyai yayasan, yaitu yayasan apa Mbak? Duta Cakra Budaya. Yang bergerak di bidang penelitian dan budaya ya. Iya, penelitian budaya. Nah, Mbak Mira Sartika ini for your info mempunyai hasil karya buku. Aku juga pernah baca bukunya Mbak. Boleh jelasin dulu nggak bukunya berjudul apa dan tentang apa? Oke, aku tuh penulis juga. Buku aku ada 3 sebetulnya saat ini. Itu trilogi. Jadi saya bicara tentang the past, the present, and the future. Jadi buku pertama tentang history itu aku tulis di The Map of Civilization, peta peradaban, itu udah ada bahasa Indonesianya. Yang kedua tuh Culture in Sustainable Development, itu tentang polisi budaya di UN, United Nations. Yang ketiga itu Cultural Genetic, itu tentang future research. I hope this the future research of genetic and culture. Nah ini menarik banget, pasti banyak juga smart people makin kesini kok Ojo Dume nggak cuma ngebahas spiritual tapi ngebahas banyak tentang ilmu dan teori. Nah ngobrol-ngobrol sama Mbak Mira grogi gitu ya, karena ini keren banget Mbak Miranya. Mbak Mira ini energinya kalau dirasain tuh gede banget dan bagus banget, soalnya pertama kali ketemu langsung kayak ngeklop gitu kita ya. Nah jadi aku udah baca bukunya Mbak Mira tapi belum semua. Nah salah satunya yang menarik banget adalah Mbak Mira ngebahas tentang persamaan Candi Ceto dengan yang ada di Sumeria. Iya. Itu di Sumeria berupa candi juga ya? Di Sumeria itu sebetulnya bukan berupa candi, tapi kebanyakan kayak perlambang aja. Jadi sculpture. Nah itu gayanya tuh sama dengan yang di Candi Ceto gitu lah, itu sih. Ini itu. Aku pernah baca kalau ada persamaannya yaitu di lambang manusia burung dan si segitiga dan yang seperti ada tangganya itu. Boleh nggak Mbak dijelasin penjelasannya itu? Kalau penjelasan burung itu adalah Anunnaki ya. Kalau di Sumeria itu Anunnaki itu adalah goddess, itu salah satu god yang ada di ini. Tapi ternyata replikanya juga banyak di kebudayaan Indonesia. Salah satunya Garuda ya, yang ada juga di Candi Ceto atau di berbagai candi. Sebetulnya nggak hanya di Indonesia, inilah uniknya tentang satu perlambang simbol itu. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Sumeria, tapi juga di South America dengan lambang burung yang sama dan orang gitu lah, itu lucunya. Tapi kalau gambar segitiga itu aku pikir itu adalah perlambang keseimbangan ya, karena 3 itu lebih seimbang dibandingkan 2 gitu. Oh jadi sebenarnya filosofinya itu artinya? Filosofinya menurut perspektif aku ya, it's a lot of, termasuk itu kan Pythagoras juga gitu, itu kan Pythagoras, jadi keseimbangan sih kalau aku sih lihat. Untuk tahunnya sendiri terkadang kan kayak enggak kok duluan yang sebagai orang awam duluan ini, jadi ini mengikuti. Iya. Nah untuk tahunnya sendiri Candi Ceto dan di Sumeria ini apakah berbarengan yang menurut penelitian Mbak Mira atau berbeda? Enggak, jelas berbeda ya. Nah makanya dari sini tuh aku tuh tidak meneliti tentang tahun. Chronological is important, tapi yang paling penting dalam sejarah itu adalah the pattern. Jadi berapapun tahunnya itu akan kembali lagi. Nah yang aku pelajari itu adalah the patternnya. Jadi human history itu dipelajari lebih baik the pattern, karena kalau tahun itu sangat subjektif banget ya. If you cannot found the archaeological yang bisa di carbon dating, itu kita nggak bisa tahu tahunnya. Dan tuh itu hanya ditaruh dong di lab, nggak kita teliti. Tapi kalau kita tahu patternnya, kita bisa mengkelompokkan dulu sebelum kita tahu tahunnya. Jadi kalau Candi Ceto dan Sumeria jelas itu beda kalau secara carbon dating. Tapi secara pattern, nah inilah kok bisa sama gitu loh. Oke. Nah kesamaan itu sendiri apakah mungkin pada era itu ilmunya sama? Nah I cannot explain ya, karena kan memang gak ada explanationnya. Tapi di situ itu di Sumeria, di Candi Ceto itu dibilang keadaannya itu dia duduk di bawah kan candinya tuh. Dan dia kayak memohon gitu loh. Nah jadi kemungkinan dia sedang appraise dari orang yang ada di sini dong. Nah jadi kita sebagai historian nggak bisa juga menyimpulkan bahwa mereka tunduk pada kita, tapi itu ada kesamaan bahwa mereka
ada kesini gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau secara detailnya I cannot tell karena itu nggak ada history-nya kan. Iya. Tapi kalau secara itu kok bisa. Dan di Sumeria itu patungnya mereka tuh tidak pernah sambil seperti menunduk begitu, nggak pernah gitu loh. Kalau sedikit agak out of topic nih, pernah baca kalau di konspirasi nih sebenarnya itu sebuah pintu teleportasi. Jadi Candi Ceto dan semua yang berbentuk sama itu adalah pintu teleportasi. Oh really? Iya. Itu menurut Mbak Mira sendiri gimana? Actually I'm not in that science ya, teleport or something. Tapi memang itu dibilang masih luar biasa lah. Even science saja belum cannot touch the grandiose dari Candi Ceto itu kan hampir sama dengan piramid ya. Hampir sama dengan piramid juga. Nah itu belum disentuh. Tapi I cannot say it's right or wrong. Secara scientific itu nggak bisa dibilang teleport itu. Ya jadi itu kayak konspirasinya anak sekarang kan kayak I know a lot of everything. Tapi mungkin anak-anak sekarang harus menguak itu. Tapi kalau aku melihatnya adalah pattern. Jadi pattern dari termasuk bentuknya kan piramid itu menyebar di seluruh dunia kan. Nah itu aku lihatnya adalah satu pattern. Oh, jadi entah itu dalam entah dalam itu adalah satu pattern berkomunikasi juga kita kan nggak tahu, ya nggak sih? Itu misterinya ya. Itu misterinya. So you have anak muda sekarang adalah mencoba untuk menguak itu semua. Tapi I see the pattern tentang kesamaan building, kesamaan dari piramid di seluruh dunia gitu. Jadi yang perlu teman-teman smart people tahu, yang perlu mau ditarik garis lurus adalah kalian coba mencari dan mempelajari si pattern atau pola itu sendiri. Pola sejarah. Jadi bukan hanya satu peristiwa, tapi peristiwa satu dengan peristiwa lain. Nah, sehingga kita tahu patternnya human history itu kayak gimana. Dan harus misalnya kalau suatu hal yang bisa menjadi perang, hendaknya nanti kita avoid that gitu loh. Jadi kita belajar sejarah itu bukan hanya belajar sejarah, tapi kita juga memperbaiki masa kini dan memperbaiki masa depan. Nah kalau buat secara dunia spiritual, Candi Ceto dan Candi Sukuh ini menurut sejarahnya adalah tempat moksanya Raja Brawijaya V gitu ya. Nah itu nanti kita bahas sama Ki Adek kalau bagian spiritual itu bener gak sih Candi itu menjadi tempat moksanya dan menghilangnya Prabu Brawijaya V. Nah oke, next. Jadi aku udah nyatet beberapa. Boleh. Yang menurut di buku. Kalau aku juga ada spiritual ya, nanti aku nggak ngerti ya itu harus. Jadi di Ojudume ini ilmu dan spiritual tuh kita gabungkan gitu. It's very unique karena dua-duanya adalah fenomena dari pengetahuan manusia ya. Nah aku baca ini kalau nggak salah di halaman 139 di bukunya Mbak Mira, Peta Peradaban. Oh iya, ada tehnya. Jadi karena pembicaraannya berat, masih mau ngobrol juga? Oh enggak. Oke, lanjut. Makasih Mas. Jadi ini tentang peta peradaban berdasarkan topografi gitu. Nah itu boleh dijelasin nggak Mbak? Topographical itu berarti tidak seperti map yang biasa ya, atlas gitu horizontal. Jadi dia tempatnya yang aku taruh itu dan peradabannya. Itu topografi ya. Nanti contohnya jadi kayak di superimpose gitu ya, boleh? Nanti biar teman-teman smart people tahu. Jadi kalau kita lihat the map itu kan memang tulisannya the map, tapi itu bukan map yang kayak atlas gitu loh. Tapi topografi di mana culture-nya di sini, letaknya di sini, itunya di sini. Jadi topografi. Aku bentuknya tidak map seperti atlas gitu loh. Jadi ini kalau aku sebagai orang awam nangkepnya adalah map untuk suku-suku dari dunia peradaban, khususnya peradaban dunia. Jadi berbeda. Jadi letaknya dengan peradaban map yang ada atlas itu beda. Atlas beda. Oke. Jadi makanya map itu karena ini map tentang human civilization kan, tentang peradaban manusia, kita nggak mungkin bikin mapnya seperti itu. Tapi aku menelitinya berdasarkan akar budaya. Jadi ditaruh kemana dispersalnya, kemana dedicated patternnya, and I put in the topographical map gitu. Kalau dari penelitian Mbak Mira sendiri, boleh nggak sedikit diceritain ke smart people nih kayak apa sih gitu? Jadi gini ya, aku tuh ngelihat di the pattern of human history itu sangat unik ya, karena banyak sekali civilization dari periode to periode, dari ancient civilization sampai hari ini kan. Tapi bagaimana kita tahu the pattern of human history itself gitu ya? Kalau kita lihat dari peradabannya, itu udah pasti ada yang hancur kan, terus nanti bangkit lagi, hancur, bangkit lagi. Nah sebetulnya bagaimana kita belajar kalau mereka sudah hancur kan?
Nah tapi uniknya dalam setiap karakteristik aku meneliti karakteristik dari setiap peradaban itu ada bedanya. Oh, ada. Ada uniknya. Jadi satu tuh ada beberapa civilization yang konsisten di sea environment, sea trade dan segala macam gitu ya. Jadi mereka jago dalam maritime, dan another civilization di berbagai belahan dunia ada yang konsisten terhadap mountainer. Kalau orang-orang dulu tuh bilangnya mountainer, orang gunung. Iya, orang gunung. Orang gunung, Yeah. like orang gunung gitu. Terus ini aku bilang aku unik dulu karena ini berdasarkan environment. Iya. Barulah aku tracing di mana aja nih kebanyakan yang karakteristiknya civilization yang kebanyakan sea people, dan di mana aja tempat-tempat yang karakteristiknya land people. Nah, ya akhirnya aku temukan sih beberapa tempat, dan setelah aku temukan, aku cocokkan dengan keadaan mereka hari ini, dan ternyata masih konsisten dengan fix itu. Nah makanya aku bilang peta itu adalah pattern dari human history. Jadi itu. Oke, kalau misalnya ambil gambaran paling gampang ya, Paling gampang. mungkin biar semua people. Misalnya Oke. di Jogja ada daerah pegunungan Kaliurang, Merapi, ada juga yang dekat Gunung Kidul yang Iya. laut. Itu ada perbedaannya nggak? Pasti kalau yang dekat laut sama dekat. Oh ada, pasti ada perbedaannya. Jadi signifikannya apa tuh, Mbak? kalau signifikannya sih kebiasaannya. Jadi kalau misalnya orang yang gunung itu, kalau yang aku teliti, mereka tuh lebih communal society, dan ibu tuh lebih menjadi satu maksudnya fokus dari family atau dari fokus dari community. Sedangkan kalau orang laut itu lebih fokus kepada patriarchat society, dan dia lebih suka aristokrasi dan empire gitu loh. Itu adalah kebiasaannya orang-orang laut yang aku temuin di penelitian dari peradaban-peradaban itu. Nah, kalau kesamaannya pasti ada kan? Kesamaannya itu adalah mereka menjaga root of culture-nya itu. Jadi kayak misalnya ya kita lihat ada, kamu tahu kan ada Linggayoni, Iya, terus iya, ada Palus, dan ada Stonehenge. Nah, itu mereka tuh menjaga itunya, menjaga root of culture-nya. Karena root-nya itu satu matriarki, satu patriarki. Oh iya. Jadi simbol-simbol itu adalah simbol-simbol penjagaan sebetulnya. Makanya kalau misalnya juga di beberapa situs selalu ada Linggayoni. Linggayoni, Sebenarnya iya. itu kayak menggambarkan Sakral. kehidupan itu Kehidupan sendiri. itu sendiri, betul. Dari akar bunyinya itu sendiri. Terus aku juga baca berhubungan masih dengan peta. Boleh gitu, dong. Yaitu peta benua yang tenggelam. Apakah peta ini benua yang berhubungan tenggelam. dengan Atlantis atau Lemurian atau Gini, I don't want to say Atlantis ya, Iya. karena Atlantis itu kan tidak ada di history ya. Tapi aku memang jadi para arkeologis, para geologis juga membuktikan bahwa memang ada ada kontinen yang tenggelam di sekitar Southeast Asia itu. Oke. Jadi I don't know Atlantis atau itu Lemuria, aku tidak tahu, aku tidak mau menamakan, tapi itu adalah memang ada benua yang tenggelam. Nah pada saat itu terbelahlah dataran Asia menjadi kita kan di sini jadi Sumatera, Kalimantan. Nah itu di dalam buku aku itu kemungkinan ada deluge atau banjir besar itulah yang menyebabkan kemungkinan ada banjir besar kontinen itu. Jadi kalau juga yang aku pernah baca, sebenarnya tadinya Indonesia tuh kayak satu benua yang besar, Satu seperti benua. Amerika, tiba-tiba karena ada gempa atau bencana Sebetulnya nggak seperti benua Amerika betul-betul sih. Jadi ada benua Sundaland dan ada Sahuland. Oke, nanti ada gambarnya di sini ya. Jadi Bunda Sahuland. Nah, di Sundaland ini yang pecah. Sundaland ini pecah, akhirnya ada Kalimantan, ada Sumatera, dan ada Jawa. Oh, Yang selebihnya lagi naik dia menjadi benua Asia. benua Asia. Iya. Oke, itu seru banget guys. Jadi ini baru ngomongin peta Seru banget aja. ya. Aku Udah juga nggak ada kadang-kadang bingung. habisnya bener. Sama Mbak Mira seseru itu. Iya. Nah, karena udah tim kita udah 2 menit, jadi kalau misalnya kalian penasaran sama Mbak Mira, mau ngobrol-ngobrol tentang yang kalian tadi mungkin udah dengerin, mau lebih lanjut tanya, boleh ke Instagramnya apa Mbak Mira? Cakra Culture Foundation Ya. atau The Map of Civilization @The Map of Civilization. Itu. Jadi jangan lupa kalian bisa komen, misalnya mau lagi Mbak Mira, kami mau Mbak Mira. Nah kalian boleh banget komen, atau nggak nanti kita juga kasih potongan-potongan videonya di TikTok di Ojo Dume Series, Instagramnya Ojo Dume Series, dan YouTube-nya juga Ojo Dume Series. Nah untuk part pertama cukup sekian. Nah kalau misalnya kalian mau bukunya Mbak Mira, nanti juga bisa kita kasih lihat nih kayak gimana bukunya. Jadi terima kasih buat sore ini Mbak Mira. Iya, Habis ini sama-sama. kita mau ngobrol lagi yang lebih seru. Tapi kalian harus pantengin dan komen minta Mbak Mira. Jangan lupa minta Mbak Mira gitu. Jadi terima kasih Mbak Mira waktunya buat sore ini. Terima kasih juga udah diundang. Aku senang banget dibagi-bagi cerita dan sharing juga
karena pengalaman kamu juga banyak tentang sejarah, jadi aku juga bisa ini. Jadi ini adalah pertemuan spiritual dan ilmu. Gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto liat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me.